dikatakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Hubul Waton minal iman. Dan syukur yang sesungguhnya, torekoh yang sesungguhnya adalah torekoh kebangsaan Allah. Oleh sebab itu sampai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama dengan jelas dibikin oleh ulama-ulama NU dengan kata-kata naratif yang sangat luar biasa. Atas berkat rahmat Allah, bukan Tuhan itu, atas berkat rahmat Allah, dan didorong oleh keinginan yang luhur mengantarkan bangsa Indonesia ke depan hidup gerbang kemerdekaan. Alinea berikutnya adalah bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena apa? Karena hak kemerdekaan adalah hak kemanusiaan. Assalamualaikum Gus Nuril. Salam. Jadi kita akan coba dengan Gus Nuril bincang-bincang. Bisa dilihat sudah kameranya? Oh, sudah masuk ya. Gus Nuril, monggo. Ada sedikit. Bagaimana kesannya terhadap Muktamar 34 ini? Sepertinya luar biasa, entah dingin ini ke sini. Berbondong-bondong sampai kayaknya 1 kilo itu jalan kaki kita. Oh, kalau santri sudah biasa. Muktamar ini sama dengan muktamar yang lain, hanya bedanya spirit para kiai dan para santri hampir mirip dengan muktamar pertama di Banjarmasin tahun 1936 ketika para ulama berpikir dan melahirkan sebuah konsep gagasan bahwa kelak ketika kita merdeka akan membentuk negara yang Darussalam, bukan Darul Islam. Artinya adalah memberikan ruang gerak yang sama kepada setiap anak bangsa tanpa membedakan ras, suku, bangsa, dan agama. Inilah yang dinamakan dengan konsep wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah Muhammad sebagai tanda cinta Allah untuk manusia di muka bumi ini tidak pernah membedakan. Dan ini adalah pengulangan, jadi ada semacam euforia, semua bangkit, semua datang, bisa masuk, nggak ada urusan. Karena ketika kemudian kita hadir dalam satu pesta kegembiraan, pesta yang tidak hanya memuaskan darah dan daging kita, tapi juga pesta yang bersifat esoterem, sehingga bertemu dengan para masyaikh yang menjadi mursyid torekoh, mursyid suluk yang mengajarkan santri-santri para salik untuk melakukan suluk menuju kepada Allah. Ini merupakan sebuah kegembiraan. Kami mempercayai bahwa kumpulnya para wali dan ulama ini memberikan vibrasi, percikan cahaya, enlightenment, dan memberikan percikan keberkahan. Maka mereka jalan sekilo, jangankan sekilo, 5 kilo, 9 kilo kita jalan, tidak ada persoalan. Benar apa enggak ini? Ini Gus Nuril itu di channel Gus Nuril kan begitu marah-marah sama orang yang menghina Gus Nur, kayak Haji Hasyim Asy'ari, kemudian NU, itu seperti apa sih Gus Nuril memendam rasanya itu? Nah, karena Allah sendiri mengatakan siapa yang memusuhi ulamaku akan berhadapan dengan aku, itu Allah. Dan kemudian Rasulullah juga mengatakan kebalikannya, man akrama aliman faqad akramani. Jadi kalau ada orang mencintai ulama sama dengan mencintai aku, Rasulullah. Wa man akramani faqad akramallah. Yang barang siapa mencintai Rasulullah, mencintai aku Rasulullah, sama dengan mencintai Allah. Dan hum fiha indallah taqallal jannah. Mereka semuanya ini akan dimasukkan oleh surga. Amin. Lalu imbalan apa yang kita harus berikan kepada Allah? Kita pamerkan. Maka kekhususan, ketulusan, cinta itulah yang memberikan kita semangat untuk membela Gus Dur dan ulama-ulama yang lain, ulama yang bener loh, ulama pesantren, bukan ulama abal-abal yang semula jadi kontraktor tiba-tiba jadi ulama, bikin al-mutak, bikin istimak 1, 2, 3 sampai 19. Menarik ini Gus. Terus dari manifestasi
Muktamar yang ke-34, pesan Gus Nuri untuk anak-anak muda serta kaum Nahdlatul seperti apa? Orang tua sedang berpikir bagaimana memajukan Indonesia, penjaga Indonesia, garda Indonesia yang sesungguhnya adalah ulama-ulama NU dengan jutaan santrinya. Di dalam konsep Hankam Rata, TNI Polri itu adalah ujung tombak, tetapi rakyat adalah kekuatan yang sesungguhnya di dalam mengamankan bangsa dan negara. Luar biasa. Terhadap konsep bagaimana menghadapi segala ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik yang dari dalam atau dari luar. Maka oleh sebab itu anak-anak Ansor baik yang di Bansernya, di Pagar Nusanya, di Patriot Garuda Nusantaranya, tidak diperintah pun dia akan bangkit, duduk bersama atau berdiri bersama dengan penuh kesabaran. Baik. Tetapi kalau kesabaran itu ditabrak, kita akan habisin mereka. Cuman begini Gus, yang kami sebagai anak-anak muda NU, kadang-kadang kita sering terpancing dengan kelompok-kelompok sebelah. Nah, kita harus seperti apa sikap kita? Ya ada kalau pancing kalau tidak terpancing bukan anak muda namanya. Anak muda harus terpancing dan habisi mereka. Kemudian baru lapor ke kiai. Jadi pukul dulu, baru lapor ke kiai. Jangan lapor ke kiai. Kemudian saya mau memukuli mereka, jangan. Pasti kiai akan ngomong jangan. Innallaha ma'asobirin. Luar biasa. Gus, ini kalau mengingat Gus Nuri itu kita ingat dengan panglima perang berani mati. Nah, itu dia. Pasukan berani mati. Wah, saya pengen bernostalgia itu kan. Bagaimana itu ceritanya dulu itu? Ada ucapan Ibnu Abbas. Iya. Hampir kalau dia nabi barangkali jadi habis. Ya, khidmatu rijali sababul wisoli ila maula mawali. Hormat kepada orang yang mendapatkan kedudukan khusus di mata Allah menjadikan sebab seseorang yang mencintai itu atau yang menghormati itu usul kepada Allah. Ini tingkat makrifat yang paling tinggi. Kalau makrifat hanya sekedar melihat seorang Robiah Adawiyah aja berdoanya, ya Allah masukkan aku di dalam nerakamu sepanjang aku bisa melihat wajahmu. Kalau ini usul itu ketemu. Betul. Usul ini ketemu, ini jalan makrifat yang paling sederhana. Kenapa tadi neraka asal melihat Allah? Waduh, bingung itu. Allah, iya. Karena ketika kita melihat wajah Allah, neraka nggak ada artinya. Allahu Akbar. Melihat wajah Allah itu surga di atas surga. Bentar, Gus Nuri akan melanjutkan bagaimana waktu dulu itu menjadi pasukan berani mati ini. Oh sederhana, ketika kiainya saya bisa ilmu Al-Fatihah karena kiai-kiai. Mas. Nah, ilmu Fatihah itu Nabi Khidir aja sampai sekarang masih hidup gara-gara kepengen mendapatkan ilmu Fatihah. Nah, seorang Bahdullah Salam saja ketika dia diajarkan Fatihah oleh Bakul Dawet, padahal dia sedang ada upacara dengan Presiden Soeharto dan Menteri Murdiono, panggung ditinggalkan, dia salim dulu kepada Bakul Dawet. Inilah taklim muta'alim yang diajarkan Nahdlatul Ulama. Ini menarik Gus. Apa yang disampaikan Omnya tadi bahwa pasukan berani mati. Itu yang disampaikan sangat luar biasa, memberikan motivasi terhadap kami sebagai warga Nahdlatul muda. Cuman begini Gus. Dalam tanda petik pasukan berani mati, apakah kita Gus Nuri dalam hari ini sudah tidak akan dibacok seperti itu? Oh, kalau itu mah Apa itu, Bos? kodratnya Gusti Allah tidak. Orang yang paling digdoyo itu ketika dia ngomong tidak perlu pakai dibacok, tidak perlu pakai mukul, dia mundur. Nah, ketika saya jaga PBNU, saya cukup mengatakan kalau kamu lewat garis batas ini, saya anggap lawan. Mereka mundur, nah itu baru digdoyo. Allah. Muhammad.